Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Pada kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada hewan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa ikan tidak pernah habis padahal sering dikonsumsi oleh kita? Ya, betul sekali. Ikan tidak pernah habis karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, bagaimana reproduksi pada ikan dan juga hewan yang lainnya? Mari kita simak video berikut ini. Disimak sampai habis ya, teman-teman. Ya, hewan dapat melakukan reproduksi dengan dua cara. Yang pertama dengan vegetatif atau aseksual, dan yang kedua dengan cara generatif atau seksual. Ciri-cirinya untuk secara vegetatif yaitu tanpa melalui fertilisasi, kemudian hanya melibatkan satu induk, dan sifat keturunannya sama dengan induknya. Sementara itu, reproduksi secara generatif yaitu melalui fertilisasi, kemudian melibatkan dua induk dan sifat keturunannya bervariasi. Kita akan membahas dari reproduksi secara vegetatif, yaitu yang pertama dengan pertunasan. Tidak hanya pada pisang, hewan juga bisa bertunas loh. Misalnya pada hidra dan ubur-ubur. Pertunasan ditandai dengan munculnya tonjolan. Seperti ini. Tonjolan tersebut kemudian berkembang menjadi mulut dan tentakel, kemudian lepas dari induknya setelah dewasa dan menjadi individu baru. Cara yang kedua yaitu dengan fragmentasi, misalnya pada cacing planaria, yaitu terbentuknya individu baru dari potongan-potongan tubuh induknya. Jadi misalnya cacing planaria ini kita potong menjadi 10, maka masing-masing potongan tersebut akan menjadi individu baru. Yang berikutnya adalah dengan membelah diri, misalnya pada amuba. Tubuh amuba akan membelah menjadi dua bagian yang sama. Nah, berikutnya partenogenesis, yaitu bentuk reproduksi aseksual di mana betina menghasilkan telur tanpa fertilisasi, misalnya pada kutu daun, komodo dragon, dan laba goblin. Baik, itu reproduksi secara vegetatif ya. Kita bahas selanjutnya reproduksi secara generatif. Hewan yang melakukan reproduksi secara generatif itu dapat melakukan fertilisasi dengan dua cara. Yang pertama yaitu fertilisasi internal, yaitu dilakukan di dalam tubuhnya, misalnya kucing dan burung. Sementara itu fertilisasi eksternal yaitu fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh induknya, misalnya pada ikan dan katak. Berdasarkan caranya, reproduksi generatif itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu dengan beranak itu disebut sebagai hewan vivipar, kemudian bertelur disebut sebagai hewan ovipar, dan bertelur dan beranak disebut sebagai hewan ovovivipar. Ciri-ciri dari hewan vivipar itu memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan jika sudah mencukupi. Induk betina memiliki kelenjar mamae yang dapat menghasilkan susu. Sementara itu, hewan ovipar itu memiliki ciri-ciri embrio berkembang di dalam telur, kemudian telur dikeluarkan dari dalam tubuh induk betinanya dan akan dierami hingga menetas. Contohnya pada unggas dan reptil. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Ciri-cirinya embrio berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Nah, setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian akan dilahirkan. Contohnya pada kelompok reptil. Nah, demikian penjelasan mengenai reproduksi pada hewan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.